Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi Rasulillah jema'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT dan yang kami hormati. Seperti biasa, kami dari pengurus Masjid Raya sebelum waktu masuk akan menyampaikan laporan keuangan dan pengumuman lainnya. Yang pertama, kami sampaikan keuangan tentang Masjid Raya per 10 Februari 2023. Uang saldo kas Jumat yang lalu sebesar 18 juta minus 18 juta 609.000 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 3 juta 810.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan jumlah 6 juta 430.000 rupiah. Dan diterima bantuan dari Pak Gubernur Riau 50 juta rupiah. Infak sedekah dari hamba Allah 800.000 rupiah. Sehingga total uang masuk minggu ini berjumlah 61 juta 40.000 rupiah. Uang keluar biaya dakwah kajian selama sepekan 2 juta 200.000 rupiah. Beli kantong plastik jumbo 30.000 rupiah. Beli pembersih toilet 1 buah parfum karpet 151.000 rupiah. Pemasangan loudspeaker dan beli baut 300.000 rupiah. Sehingga uang keluar minggu ini berjumlah 2.681.000 rupiah. Kalau kita kalkulasikan kas uang masuk dan uang keluar, maka pada hari ini 10 Februari 2023 kas Masjid Raya kita sebesar 39.750.000 rupiah. Uang anak yatim saldo kas Jumat yang lalu sebesar 159.761.000 rupiah. Uang masuk infak Jumat yang lalu sebesar 885.000 rupiah. Infak dari kotak di masjid selama sepekan 4.475.000 rupiah. Sehingga uang masuk sebesar 5.360.000 rupiah. Uang keluar santunan beras 12 anak yatim kita 10 kilo per orang 1.800.000 rupiah. Santunan uang bulanan untuk 12 orang 500.000 rupiah sebesar 6 juta rupiah. Bayar SPP anak kita Rizki Abid Ramadan 1.500.000 rupiah. Bayar SPP anak kita Yesita Kanita 350.000 rupiah. Bayar SPP anak yatim kita Hanafi 275.000 rupiah. Bayar SPP anak kita Khairun Nisa 350.000 rupiah. Beli buku sekolah atas nama Hanafi 50.000 rupiah. Beli buku sekolah atas nama Khairun Nisa 145.000 rupiah. Beli buku LKS anak kita Ridwan 100.000 rupiah. Bayar les anak kita Hajiah Arifah 200.000 rupiah. Sehingga uang keluar anak yatim kita sebesar 10.770.000 rupiah. Dengan demikian, sehingga saldo kas anak yatim kita pada saat ini sebesar 154.351.000 rupiah.
Neraca keuangan ini dibuat oleh bandara kita, Haji Helpi Mutar. Uang sosial saldo kas banyak lalu sebesar Rp3.305.000. Uang masuk selama seminggu ini, sepekan ini adalah Rp610.000. Uang keluar bantuan pengobatan untuk salah seorang jemaah kita dari Sawah Rp300.000. Sehingga saldo kas anak yatim kita pada saat ini berjumlah Rp3.615.000. Sesi sosial tertanda Indra Laksmana SK. Berikutnya kami sampaikan uang dakwah. Saldo kas Jumat yang lalu sebesar Rp5.415.000. Uang masuk infak Jumat selama sepekan Rp1.220.000. Uang keluar biaya honor guru pendidikan subuh dan sekalian konsumsi anak-anak subuh Rp480.000. Cetak spanduk tabligh akbar untuk besok 15 Februari 2023 Rp300.000. Beli satu dus air di mineral Rp45.000. Uang keluar bakti sebesar Rp825.000. Sehingga kas dakwah pada saat ini sebesar Rp5.810.000. Seksi dakwah tertanda Pria Yusdianto. Berikut yang akan bertindak sebagai khatib pada saat ini adalah Ustadz Septrion SAG, MAG. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita. Kemudian yang akan bertindak sebagai imam adalah Imam Masjid Raya Kiki Saputra LC. Azan Ananda Asran. Berikut kami sampaikan sebuah informasi bahwa dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW, maka di masjid kita ini akan kita adakan tabligh akbar, yaitu pada Rabu 15 Februari 2023. Rabu 15 Februari 2023. Dengan pemateri adalah Ustadz Supenpri SAI dan Ustadz Irzad Azizi LCMA, berarti 2 orang. Dengan tema Hikmah Rajab. Untuk itu kami mengundang kita semua, masyarakat Teluk Kuantan, jamaah, untuk bisa hadir. Kita bersama sholat maghrib dulu di sini jamaah. Habis itu kita makan bersama. Sesudah Isya baru akan kita laksanakan tabligh akbar ini. Mari kita ramaikan bersama-sama. Mudah-mudahan kita ada kesempatan untuk menuju Masjid Raya pada tanggal 15 Februari 2023 ini. Kemudian kami sampaikan juga kepada kita semua jamaah yang di sekitaran Teluk Kuantan, kami juga mengundang Bapak Ibu untuk bisa hadir setiap salat subuh berjamaah di sini. Ini alhamdulillah perkembangan yang sangat pesat. Kita sudah sampai mencapai 300-400 orang per pagi. Kita ingin di masjid ini subuhnya lebih ramai dari maghrib. Subuhnya lebih ramai dari Isya. Ini sudah hampir tercapai, Bapak-Bapak. Subuh kita sudah sampai 4 sab. Kalau 4 sab masih 200. Ditambah dengan ibu-ibu 2 sab. 100, berarti sudah 400. Alhamdulillah. Biasanya subuh 1 sab. Zuhur 3 sab. Sekarang subuh 4 sab. Sudah mengalahkan maghrib.
Inilah yang kita harapkan. Mari kita solat subuh berjemaah di sini. Alhamdulillah ada donatur kita untuk sarapan paginya. Kemudian kami sampaikan juga bahwa anak-anak kita di TPA ini kita sudah mulai manajemennya kita jalankan dengan baik. Juga anak-anak kita yang masih ada di sekitar Pasar Tanduk Banten, mari kita masukkan ke TPA kita, Masjid Raya. Mudah-mudahan ini akan bertambah maju pendidikannya, dan juga kita buat sekarang untuk pendidikan subuh anak-anak. Karena inilah awal dari mengembleng anak-anak kita supaya dia cinta kepada masjid. Barangkali itu yang perlu kami sampaikan. Berikut yang masih ada kosong di depan, mohon Pak diisi supaya kita rapi dan tidak merusak daripada solat kita. Silakan Pak, isi yang depan. Penuhkan dulu depan. Kemudian bagi yang membawa HP, supaya dipastikan bahwa HP kita itu sudah off atau non-bearing. Kami dari pengurus mengucapkan terima kasih atas kerjasama kita, dan kami selalu menerima kritikan, perbaikan dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, supaya nanti masjid kita ini lebih maju ke depan dan lebih bagus dalam untuk pelaksanaan manajemennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah.
الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وسن لنا القيام في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح هذه الأمة وجاهد في سبيله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها المسلمون الحاضرون، إني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واستمعوا قول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقوله في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak, kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja khatib memulai muqaddimah khutbah ini dengan lafaz bernuansakan Ramadan untuk mengingatkan kita bahwa kurang dari 1,5 bulan ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah panjangkan usia kita dan kita bertemu dengan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan. Semoga Allah mengantarkan kita kepada bulan Ramadan. Wa sallim lana Ramadan. Allah mengantarkan Ramadan kepada kita. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan semoga Allah menerima amal-amal ibadah kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika Allah masih memberikan kesempatan atau panjangnya usia kepada kita, setidaknya ada 3 rahasia. Pertama, mungkin karena amal kita masih sangat sedikit. Allah tidak ingin kita mati. Allah tidak ingin kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi amal yang terlalu sedikit. Karena itu Allah panjangkan umur kita. Semoga kita tetap senantiasa menambah amal-amal kebaikan itu. Yang kedua, mungkin karena kita masih punya banyak dosa. Allah tidak ingin kita mati dalam keadaan berdosa. Allah beri kita kesempatan untuk bertaubat. Semoga kita meninggalkan dunia ini dalam kondisi husnul khatimah. Atau boleh jadi kalau selama ini kita telah berada di jalan yang ditata oleh Rasulullah SAW, kita telah berada di jalan yang diajarkan Allah dan Rasulnya, tapi Allah ingin menguji kita, apakah kita akan tetap menjadi pribadi istiqamah, tetap mempertahankan nilai-nilai kebaikan itu sampai akhir kehidupan kita. Kaum muslimin, datangnya Ramadan adalah kesempatan luar biasa kepada kita untuk menambah kualitas diri kita, menambah bekal-bekal kita
Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia persiapkan untuk menghadapi kehidupan di hari akhirat kelak. Dan bulan Ramadan alasannya bagi kita untuk memperbaiki diri kita, menata diri kita. Semoga dengan datangnya Ramadan maka kualitas kita akan semakin meningkat insyaallah. Lalu apa yang harus kita tingkatkan? Apa yang harus kita persiapkan dalam memasuki bulan suci Ramadan? Inspirasi dari surat Al-Mujadilah mengajarkan kepada kita setidaknya ada dua hal. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ada dua kata kunci adalah iman dan ilmu. Ketika ditanya apa yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita berkualitas, tingkatkan iman kita dan tingkatkan ilmu kita. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan iman? Para ulama mengajarkan kepada kita dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Para ulama sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Ketika kita ingin meningkatkan keimanan kita, maka itu sangat berhubungan dengan amal-amal keseharian yang kita lakukan. Iman akan bertambah dengan kebaikan, dengan ketaatan, dan iman kita akan menurun, berkurang karena kemaksiatan yang kita lakukan. Sudah saatnya kita menghentikan segala bentuk dosa, kemaksiatan kepada Sang Khalik kita. Jangan kita memandang bahwa dosa ini kecil, tapi pandanglah kepada siapa kita melakukan dosa. Ketika kita berusaha meninggalkan dosa-dosa, berarti kita sedang mempertahankan kondisi keimanan kita. Lalu kita tingkatkan dengan at-ta'ah, dengan ketaatan, al-wajibat, amal-amal wajib yang diberikan Allah, dan an-nawafil, amal-amal sunnah yang mungkin kita lakukan dalam keseharian kita. Yang kedua, dengan apa kita meningkatkan keimanan? Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Berarti Al-Qur'an Karim, ayat-ayat Al-Quran ini adalah cara untuk kita meningkatkan keimanan. Ketika kita jauh hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan, pastikan bahwa kita sudah membekali diri kita, keluarga kita dengan Al-Quran. Kita beli Al-Quran. Bila perlu kita jadikan Al-Quran itu Al-Quran pribadi kita. Sebagaimana kita juga punya kendaraan pribadi, rumah pribadi, pakaian pribadi, sepatu pribadi. Kenapa kita enggak memiliki Al-Quran pribadi? Padahal Al-Quran itulah yang akan mengantarkan kita ke surga Allah insyaAllah. Kaum muslimin selanjutnya rahimakumullah, membaca Al-Quran adalah sebuah amal yang diajarkan kepada kita untuk kita lazimkan, baik itu sesungguhnya di dalam bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan. Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Setiap huruf yang kita baca menjadi satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalha, dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Kalau hari-hari kita diisi dengan kebaikan, maka insyaallah itu adalah cara untuk meningkatkan keimanan. Selanjutnya yang perlu kita tingkatkan, seperti yang disampaikan Allah dalam surah Al-Mujadilah tadi, adalah ilmu kita. Persiapan kita tentang hal-hal yang harus kita lakukan, kewajiban-kewajiban, dan itu semuanya harus didasari dengan ilmu, karena ilmu menjadi syarat, syartu min syartai qabulil ibadah, satu dari dua syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Al-Mulk Allah katakan, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Mana di antara kalian yang paling ahsanu amala, paling baik amalnya? Kalau kita baca buku tafsir, yang dimaksud dengan ahsanu amala, amal yang paling baik itu adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas, yang paling benar. Idza kana al-'amalu khalisan wa lam yakun shawaban la yuqbal. Kalau ada amal itu ikhlas tapi dia tidak benar, caranya, kaifiatnya tidak benar, la yuqbal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya juga idza kana al-'amalu shawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal. Kalau dia benar tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia juga ditolak. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai ikhlas dan benar itu menyatu dari setiap amal-amal yang kita lakukan. Untuk itulah kita perlu menambah ilmu kita. Kaum muslimin, kalau bukan di bulan suci Ramadan kita berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita, maka ketahuilah bahwa kita akan lebih tidak mampu lagi melakukannya di luar bulan Ramadan. Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan tahun ini. Kalaupun kita bertemu dan Allah takdirkan kita bisa bersama Ramadan tahun ini, 1,5 bulan yang akan datang, tidak ada jaminan bahwa kita masih bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Oleh karena itu, tidak ada cara kecuali kita harus memaksimalkan Ramadan kita, tentu dengan persiapan-persiapan yang kita lakukan. Di antara persiapan yang kita sampaikan tadi adalah persiapan keimanan kita dan persiapan ilmu kita. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun. Alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halal wal haram wal muayyidil ahkami bil ahkam wa syara'a lana as-salata waz zakata wal hajj was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, inni usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. واستمعوا قول تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر